Halo, selamat pagi. Selamat jumpa kembali dengan Pak Abe dalam pelajaran IPS pagi hari ini. Baik, anak-anak Bapak, hari ini kita masuk ke bagian D dari bab 1, yaitu berkaitan dengan dinamika kependudukan Indonesia. Ya, kita masuk bagian D, yaitu topik tentang dinamika kependudukan Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan membahas dua topik sekaligus, yaitu berkaitan dengan yang pertama, jumlah penduduk Indonesia, lalu yang kedua berkaitan dengan persebaran penduduk Indonesia. Oke, baik, harapan Bapak anak-anak kami semuanya dalam keadaan sehat, ya, tetap semangat dalam situasi seperti ini, ya, jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan kalau boleh jangan dulu keluar, ya, di rumah dulu. Nah, baik, untuk itu mari kita lanjutkan dengan melihat tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada pagi hari ini. Ini dia. Tujuan pembelajaran pagi ini ada 4. Yang pertama, bahwa siswa mampu menyebutkan pengertian penduduk, dinamika kependudukan, dan persebaran penduduk. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, siswa mampu menguraikan faktor penyebab persebaran penduduk yang tidak merata. Lalu yang ketiga, bahwa siswa mampu menjelaskan dampak persebaran penduduk yang tidak merata tersebut. Dan yang keempat, bahwa siswa mampu menjelaskan upaya-upaya untuk mencegah persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, ini 4 yang mau kita capai pada pagi hari ini. Oke, baik, untuk itu anak-anak Bapak, mari kita lihat dulu video inspiratif, ya, yang berkaitan dengan dinamika kependudukan Indonesia sebagai berikut. Oke, selamat menyaksikan.
Oke, baik anak-anak Bapak, dari tayangan tadi kita dapat melihat ada tadi Bapak sudah katakan 4 tujuan pembelajaran, ya. Mengenai pertama itu mengenai pengertian penduduk, ya. Penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penduduk meliputi warga asli dan asing. Ya, di Indonesia, penduduk memiliki durasi bertempat tinggal minimal 6 bulan ataupun kurang dari 6 bulan dengan tujuan pasti menetap. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor: kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ya, itu dinamika penduduk. Dan yang ketiga, yang berkaitan dengan persebaran penduduk. Persebaran penduduk secara umum adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau suatu negara. Nah, ini tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, sekarang kita lihat kesimpulan dari tujuan pembelajaran yang kedua. Nah, apa itu? Faktor penyebab persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, faktornya apa aja? Ini dia. Kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya. Yang kedua, iklim. Wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal. Yang ketiga, topografi atau bentuk permukaan tanah pada umumnya, masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah yang datar. Nah, yang keempat, sumber air dari suatu wilayah. Biasanya kalau sumber airnya bagus, biasanya mereka banyak bertempat tinggal di situ. Ya. Yang kelima, perhubungan atau transportasi ke wilayah tersebut. Kalau susah ke daerah tersebut transportasinya, biasanya mereka tidak mau. Ya, ini faktor penyebab persebaran penduduk sehingga tidak merata. Itu tujuan yang kedua. Ya. Baik, kita lihat tujuan yang ketiga. Dampak persebaran penduduk sehingga tidak merata itu apa saja? Nah, ada 4. Yang pertama, munculnya pemukiman liar, pemukiman kumuh. Ya, yang kedua, sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah, baik oleh masyarakat maupun melalui pabrik-pabrik atau industri. Yang ketiga, terjadinya pencemaran udara dari asap kendaraan dan industri. Yang keempat, timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pencurian, pengangguran, pelacuran, dan lain-lain. Nah, ini yang ketiga. Ya, tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran yang keempat. Upaya apa saja pencegahan penyebaran penduduk tidak merata? Upayanya apa aja? Nah, yang pertama, pemerataan pembangunan. Di desa dan di kota diharapkan sama. Nah, ini. Lalu yang kedua, penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduknya dan di daerah pedesaan. Lalu yang ketiga, pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya. Jadi bisa jadi tempat devisa. Nah, ya, jadi tempat bisa kunjungan orang sehingga banyak memasukkan modal. Ya, bisa memberikan keuntungan untuk masyarakat di sekitarnya.
Nah ini, oke, baik. Inilah anak-anak Bapak 4 tujuan pembelajaran yang sudah yang sudah kita lihat dan sudah kita amati. Maka harapan Bapak kita mengerti tentang itu semua bahwa bahwa dinamika kebudayaan Indonesia berkaitan dengan jumlah dan persebaran itu bermacam-macam. Baik, nanti ada di Google Classroom juga Bapak sudah berikan video mengenai hasil survei jumlah penduduk dunia, 10 jumlah penduduk dunia yang terbesar hasil survei 2020. Oke, bisa dilihat sebagai referensi kamu, sebagai panduan, sebagai penambah informasi atau ilmu pengetahuanmu bahwa Indonesia itu sudah berapa sekarang jumlah penduduknya dan bagaimana persebaran penduduknya. Oke, baik anak-anak Bapak, tetap semangat jaga kesehatan dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Jadi, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu dari Pak Aldi. Salam.